Segitiga punya 3 sisi. Taruh segitiga di sana. Lingkaran bundar seperti muka Persi. Lingkaran cocok di sana. Bentuk elips itu mirip telur. Taruh peti elips di atas. Persegi panjang 2 sisinya panjang. Taruh persegi panjang di dalam. Cari bentuk di sekitar. Ada banyak untuk ditemukan. Tak ada bentuk yang sama. Ayo cari, belajar namanya. Piringan putar yang membeku. Hari yang bersalju di Pulau Sodor. Thomas dan teman-temannya sedang dalam perjalanan kembali ke bangsal Titmout. Namun sesampainya mereka di sana, mereka dapati bagian bawah piringan putar mereka macet. Piringan itu macet dan tidak mau berputar. Piringan itu hanya mengarah pada satu bangsal. Jadi hanya satu kereta dapat masuk ke bangsal. Aku akan tidur di bangsal, karena tidak pantas bagiku tidur bermandikan salju. Aku juga tidak ingin tidur bermandikan salju, Gordon. Salju dan es tidak baik untuk catku. Bagaimana dengan Percy? Dia harus menarik kereta surat malam ini. Dia butuh bangsal untuk kembali. Tidak apa-apa, Thomas. Aku bisa mencari bangsal lain untuk tidur. Tidak, Percy. Kau harus tidur di sini. Kami bisa mencari bangsal lain untuk tidur kami. Semua kereta sepakat bahwa Percy akan tidur di bangsal malam itu. Maka kereta lainnya pun berangkat mencari bangsal lain untuk tempat tidur. Mereka bertemu Flynn yang kembali sehabis memadamkan api. Kalian semua akan kemana malam-malam begini? Piringan putar di bangsal Titmout membeku dan kami semua mencari tempat untuk tidur. Ada 2 bangsal kosong di pusat penyelamatan Sodor. Jika ada yang mau tidur di sana. Aku tidak mau tidur di pusat penyelamatan Sodor. Kau tahu tempat itu sangat ribut jika alarm daruratnya dinyalakan. Maka James dan Emily pun pergi ke pusat penyelamatan Sodor untuk tidur di sana. Thomas dan kereta lainnya memutuskan bertanya pada Victor, adakah tempat di bengkel uap? Ya, temanku, hanya ada 2 tempat untuk kalian tidur malam ini. Aku tidak mau tidur di sini. Bengkel kereta selalu mengingatkanku akan mogok. Aku yakin tidak akan bisa tidur sama sekali. Baiklah, Gordon. Tapi kau harus mencari bangsal untuk malam ini. Berdiam di luar di terpa salju dan es tidak baik untuk kereta. Gordon, ada bangsal kosong di pembuangan limbah Wave. Aku tidak mau tidur di pembuangan limbah yang bau. Tidak akan pernah. Thomas dan Gordon meninggalkan Henry dan Edward tidur di bengkel uap. Gordon yakin dia dapat menemukan tempat yang lebih baik untuk tidur. Kemudian mereka bertemu dengan Norman yang baru saja menyelesaikan tugasnya. Halo, Norman. Piringan putar di bangsal Titmout membeku. Tahukah kau di mana kami dapat tidur malam ini? Ada bangsal untuk kereta di bengkel diesel, jika kau ingin tidur di sana. Aku tidak akan tidur di bengkel diesel. Terlalu banyak minyak, dan aku tidak suka bau bahan bakar mereka. Maka Thomas pun memutuskan untuk tidur di sana. Sekarang Gordon sendirian. Aku yakin bisa menemukan tempat yang lebih baik untuk tidur dibandingkan di bengkel diesel. Tapi seberapapun keras dia berpikir, dia tidak dapat menemukan tempat lain untuk tidur. Oh. Kemudian sebuah ide masuk ke cerobongnya. Oh, dasar kereta yang payah.
Mereka semua pergi tidur di bangsal lain, tapi aku yakin piringan itu pasti sudah berfungsi. Tetapi piringan itu masih belum berfungsi. Piringan itu masih macet di tempat yang sama. Dan tetap masih ada satu bangsal yang dapat dia masuki. Dasar kereta yang payah. Aku tahu aku akan tidur di mana malam ini. Malam itu sudah sangat larut ketika Percy kembali setelah selesai menarik kereta surat. Dia begitu lelah dan siap untuk tidur. Tetapi bangsal itu tidak kosong. Gordon, Oh, ada apa? Aku sedang tidur. minggirlah dan beri aku tempat, Gordon. Aku butuh tempat untuk tidur. Kau tahu kan? Omong kosong, Percy. Bangsal ini terlalu kecil untuk 2 kereta. Wah, jika kau butuh tempat tidur, kau bisa pergi ke bangsal kosong di pembuangan limbah Weave. Percy merasa sangat kesal. Tetapi dia terlalu lelah untuk berdebat dengan Gordon. Maka dia pun lebih memilih untuk tidur di pembuangan limbah Weave. Gordon suka sekali gagasan memiliki bangsal sendiri di Titmouse. Aku akan meminta pengawas gendut untuk memberiku bangsal tersendiri. Jika tidak ada kereta lain yang mendengkur ataupun ribut, rasanya begitu tenang. Oh. Tetapi kemudian para pekerja itu mulai kembali mengerjakan piringan putar. Mereka sangat ribut. Gordon merasa sulit sekali untuk tidur. Sebelum dia sadari, ternyata hari sudah pagi dan petugas tungku sudah memanaskan tungku apinya agar dia bisa menarik gerbong ekspres. Wah, kerja bagus. Kemudian para pekerja berhasil memperbaiki piringan putar. Tapi kemudian setelah piringan itu berganti arah dari Gordon, piringan itu berhenti. Cuaca dingin benar-benar tidak membantu. Berhenti, stop! Gordon merasa sangat terkejut. Dia sudah siap untuk berangkat. Sekarang waktunya menarik gerbong ekspres. Tetapi piringan putar itu tidak mau kembali. Piringan putar itu kembali macet. Dan itu berarti Gordon juga terjebak. Oh, hinanya. Pengawas gendut sangat marah. Dia ingin tahu kenapa Gordon tidak menjemput para penumpangnya pagi itu. Apa yang kau lakukan di sana? Edward memberitahuku, seharusnya Percy yang tidur di bangsal. Oh, aku minta maaf, Pak. Tapi aku juga butuh tempat untuk tidur. Percy tidur di pembuangan limbah. Aku tidak tahu akan terjebak seperti ini. Kemudian Percy datang, terlihat segar dan ceria. Selamat pagi semuanya. Baiklah kalau begitu, hari ini Percy bisa menarik gerbong James. Dan James menarik gerbong ekspres. Tapi akulah yang menarik gerbong ekspres. Tapi kau tidak bisa menariknya jika terjebak di sana kan, Gordon? Oh. Pengawas gendut tetap berada di bangsal untuk mengawasi perbaikan piringan putar. Yang dapat Gordon lakukan hanyalah menunggu dan menunggu. Andai aku bisa keluar dan mengerjakan tugasku sebagai kereta yang sangat berguna. Akhirnya para pekerja berhasil membuat piringan itu berputar kembali. Akhirnya berputar. Bagus sekali. Kerja Dan bagus. Gordon pun keluar dari bangsal dengan semangat. Akan tetapi hari mulai gelap. Dan kereta lainnya telah kembali untuk beristirahat. Gordon merasa sangat kecewa. Seharian ini aku sama sekali tidak melakukan hal yang berguna. Kalau begitu, kau harus melakukan hal yang sangat berguna sepanjang malam ini. Kau harus menarik kereta surat malam ini, Gordon. Oh, tidak. Kereta surat adalah pekerjaan kereta yang kecil, Pak. Tidak, Gordon. Posisi telah berubah. Malam ini, kereta surat adalah tugasmu. Hinanya.
Aku sangat senang bisa menggunakan permohonan ulang tahun ajaibku untuk membantu semua temanku. Sepertinya ini saatnya aku memohon pesta ulang tahun untukku. Ini dia. Aku harap aku punya pesta ulang tahun yang menakjubkan, ceria, dan menyenangkan. Hah? Di mana keajaibannya? Asap ini seharusnya berwarna keemasan. Ada yang salah. Ayo kita coba lagi. Aku harap aku punya pesta ulang tahun. Oh tidak, aku kehabisan permohonan ulang tahun. Aku pasti telah menggunakan semuanya. Aku lupa menghitung jumlahnya. Ya, hilang sudah kesempatanku merayakan pesta ulang tahun hari ini. Thomas, aku benar-benar membutuhkan bantuanmu. Maafkan aku Percy, tapi aku kehabisan permohonan ulang tahun ajaib. Tidak apa-apa. Baiklah, ikuti aku. Tentu Percy, aku selalu senang membantu dengan atau tanpa permohonan-permohonan ajaib itu. Kita sudah sampai. Aku penasaran bantuan apa yang kau butuhkan dariku. Yang aku butuhkan adalah kau menikmati pesta ulang tahunmu. Hah? Apa ini? Thomas, kau menggunakan permohonan ulang tahunmu untuk membantu teman-temanmu saat mereka sangat membutuhkanmu. Kau teman terbaik yang bisa didapatkan oleh siapapun. Hanya sebuah pesta ulang tahun yang setidaknya bisa kami buat sebagai tanda terima kasih kami. Permohonan yang terbaik dari semuanya adalah memiliki teman-teman seperti kalian. Terima kasih banyak. Selamat ulang tahun. Ini lagu ulang tahun bahagia. Ulang tahun, selamat ulang tahun. Ini lagu ulang tahun bahagia. Permohonan spesial kado ulang tahun. Kenangan yang bisa kau simpan. Dengan Thomas dan temannya selalu menyenangkan. Jadi ayo pesta dengan ulang tahun, selamat ulang tahun. Ini lagu ulang tahun bahagia. Ulang tahun, selamat ulang tahun. Ini lagu ulang tahun bahagia. Ini lagu ulang tahun bahagia. Permohonan ulang tahun ini adalah hadiah ulang tahun terbaik yang bisa diharapkan kereta. Kira-kira apa ya permohonan ulang tahunku selanjutnya? Oh, ini tidak mungkin. Itu terdengar seperti suara Nia. Aku harap dia baik-baik saja. Nia? Nia? Apakah itu kau? Oh, Thomas, aku mengalami sedikit masalah. Aku belum menyiapkan tenda pesta ini, tapi butuh 10 kereta untuk memasangnya. 1 kereta untuk setiap tiang tenda. Ya, itu jelas masalah. Yang lebih buruk lagi, orang-orang akan tiba sebentar lagi. Aku tidak punya waktu untuk menemukan 9 kereta lainnya. Bagaimana jika kau tidak butuh 9 kereta lainnya? Bagaimana jika diganti dengan diriku sendiri dan 8 Thomas lainnya? Itu bisa berhasil, tapi bagaimana caranya? Aku akan menggunakan permohonan ulang tahun. Aku harap ada 8 Thomas lain. Halo. Hah? Ah? Selamat siang. Ini seru. Nomor berapa aku? Thomasnya terlalu banyak. Sangat banyak Thomas. Apakah aku nomor terakhir? Ada yang mencatat? Apa ada Thomas lain yang datang? Baiklah, sepertinya aku yang terakhir. Sempurna. Sekarang ada 10 kereta untuk mendirikan tendamu nih ya. Oh, terima kasih Thomas. Ini luar biasa. Dan juga mungkin sedikit aneh. Sekarang, ayo kita mendirikan tenda pesta ini. Pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kita berhasil. Dan ini berkat kalian semua Thomas. Dan semua Thomas kecilmu. Tidak masalah, sama-sama. Sampai jumpa lagi. Bukankah ini ulang tahunmu? Selamat ulang tahun. Terima kasih. Aku senang membantumu nih ya. Sekarang aku akan pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya. Ini lagu ulang tahun bahagia. Permohonan ulang tahun ajaib terakhir yang kubuat itu permohonan yang bagus. Apa permohonan ulang tahun ajaibku selanjutnya akan sebagus itu? Tentu saja. Bau itu seperti bau asap. Tolong, tolong. Dan kedengarannya Bel butuh bantuan. Bel, ada masalah apa? Thomas, lumbung itu terbakar, tapi itu terlalu jauh dari rel. Aku tak bisa mencapainya. Lihat.
Oh, di mana Flynn? Si pemadam kebakaran. Dia bisa melakukannya. Dia mengatasi kebakaran lain di toko kue. Ada kue yang hangus terbakar. Kue apa? Kue hari ulang tahun? Apa? Bukan, itu kue hari Selasa. Karena hari ini Selasa. Bagaimanapun juga, kita perlu melakukan sesuatu untuk memadamkan kebakaran di lumbung itu. Seandainya saja ada kereta penyelamat di sekitar sini yang bisa melaju di luar rel. Mungkin ada. Aku harap aku menjadi kereta penyelamat. Wow, Thomas di kereta penyelamat. Thomas si pemadam kebakaran, siap sedia dan berani menyelamatkan. Aku suka melaju di luar jalur kereta. Saatnya memadamkan api itu. Terlihat bagus untukku. Thomas! Ups. Kau melewatkan satu api. Terima kasih banyak, Thomas. Kau sungguh menyelamatkan hari ini. Selalu senang membantu. Dan selamat ulang tahun, Thomas. Ini lagu ulang tahun bahagia. Oke, permohonan ulang tahun ajaibku berikutnya akan jadi sesuatu yang sangat spesial. Apakah aku bercanda? Semua permohonanku sangat spesial. Tapi, apa permohonan yang harus kubuat kali ini? Oh tidak, oh tidak, oh tidak, oh tidak, oh tidak. Harold, apa yang terjadi? Kau ingin tahu cerita versi panjang atau versi pendeknya? Versi pendek. Aku mogok. Apa versi panjangnya? Aku mogok. Oh. Maafkan aku, Harold. Masalahnya, aku perlu mengirimkan kotak ini ke pulau sesegera mungkin. Dan jembatannya rusak. Itu sungguh buruk sekali. Tapi, sepertinya aku bisa membantu. Aku harap aku menjadi helikopter. Ke pulau utama? Aku akan sampai di sana dalam sekejap. Berhati-hatilah, ini sangat berat. Wow, aku suka menjadi helikopter. Oh, ini sungguh berat. Itu dia, hampir sampai. Oh, bertahanlah, aku bisa lakukan ini. Ini dia. Aku harap Thomas baik-baik saja. Thomas, itu luar biasa. Kau berhasil. Tak hanya itu, aku juga membawa teknisi untuk memperbaikimu. Oh, Thomas, kau memang yang terbaik. Aku harap kau menikmati hari ulang tahun terbaik. Husa! Ini lagu ulang tahun bahagia. Astaga, di pinggir laut ini agak gelap dan berawan. Benar kan? Apa aku harus menggunakan permohonan ulang tahun ajaibku agar awannya menghilang? Tidak, hari berawan bisa jadi cukup nyaman. Kau harus berfungsi. Harus. Tolong, berfungsilah. Skip, semua baik-baik saja? Tidak, semuanya tidak baik-baik saja. Badai membuat listrik padam dan sekarang mercusuarnya tidak berfungsi. Oh, tidak. Yang lebih buruk lagi, ada kapal yang menuju pantai. Tanpa cahaya terang, kapal itu tidak akan melihat daratan dan akan langsung menuju ke arah kita. Aku sudah mencoba semuanya untuk memperbaikinya. Apa kau sudah mencoba berharap bisa bersinar seterang mercusuar? Ya, aku juga sudah mencobanya. Tidak, tunggu. Apa? Tidak, aku belum mencoba itu. Bagaimana caranya? Dengan permohonan ulang tahun ajaib. Aku harap aku bisa bersinar seterang mercusuar. Oh. Menurutku, ini akan berhasil. Seandainya saja aku membawa kacamata hitam. Tapi, lihat.
Aku tidak cukup terang. Aku penasaran. Apakah aku bisa menjadi lebih terang? Iya. Ini berhasil. Kau berhasil, Thomas. Terima kasih, Pak. Oh, maaf. Bagaimana cara aku mematikan cahaya ini? Terima kasih banyak. Sama-sama, Skif. Tapi sekarang aku akan pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya. Selamat ulang tahun, Thomas. Ini lagu ulang tahun bahagia. Permohonan ulang tahun ajaib ini sangat menyenangkan. Aku tidak sabar mengetahui apa permohonanku selanjutnya. Sekarang, apa permohonan yang harus kubuat? Oh, tidak. Suara jengkel itu terdengar seperti suara Cranky. Aku harus melihat apakah dia baik-baik saja. Cranky, apakah semuanya baik-baik saja? Tidak, Thomas. Semuanya tidak baik-baik saja. Aku tidak sengaja menjatuhkan peti ke dalam air dan aku membutuhkannya. Oh, mungkin aku bisa membantu. Aku menghargai itu, Thomas. Tapi bagaimana caranya? Seingatku, kereta tangki tidak bisa menyelam. Daripada kereta tangki, bagaimana dengan kapal selam? Aku harap aku adalah kapal selam. Terima kasih banyak, Thomas, si kapal selam. Senang bisa membantu. Aku akan menemukan peti itu dan membawanya kembali. Halo ikan-ikan kecil. Itu dia. Oh, tidak. Semuanya terlilit rumput laut. Aku butuh sedikit bantuan. Haha, mereka berhasil. Aku mendapatkannya. Nah, tugas selesai. Dan aku tidak bisa menyelesaikan ini tanpamu, Thomas. Dan ikan-ikan itu. Baiklah, semoga harimu menyenangkan, Cranky. Oh, Thomas. Satu hal terakhir. Selamat ulang tahun. Ini lagu ulang tahun bahagia. Aku tidak sabar menggunakan permohonan ulang tahun ajaibku selanjutnya. Tetapi apa ya permohonanku selanjutnya? Tidak. Ini sama sekali tidak bagus. Sebaiknya aku pergi dan melihat apa yang terjadi. Halo James, ada masalah apa? Aku bertanggung jawab untuk membersihkan stasiun Nevert hari ini. Dan lihatlah ini, semua dibanjiri lumpur. Sebentar lagi pasti badanku juga berlumpur. Oh, itu tidak bagus. Yang lebih buruk lagi, aku kehabisan sabun. Oh, itu semakin buruk. Sekarang, bagaimana aku bisa membersihkan Nevert? Bagaimana dengan permohonan ulang tahun ajaib? Sungguh? Berharap ada lebih banyak sabun? Tidak, jauh lebih baik dari itu. Aku harap aku berada di dalam gelembung sabun super. Dengan ini, aku bisa melompat-lompat dan menghilangkan semua lumpur dari stasiun. Sangat cerdas, Thomas. Terima kasih, James. Sekarang tinggal... Wow! Ini licin sekali. Wow, aku perlu mengendalikan diri. Ini dia. Mari membersihkan Nevert. Stasiun Nevert bersih. Dan tidak ada setitik lumpur padaku. Terima kasih banyak, Thomas. Itulah gunanya teman. Dan selamat ulang tahun. Terima kasih. Sampai jumpa, James. Ini lagu ulang tahun bahagia. Aku sudah memakai sangat banyak permohonan ulang tahun. Ini melelahkan. Apa aku bercanda? Aku bisa membuat permohonan sepanjang hari. Bahkan, sepertinya aku akan melakukannya. Sepertinya Gordon sedang tidur siang di jalur kereta.
Bangun, pemalas! Thomas, ya. Senang bertemu denganmu. Semuanya baik-baik saja di sini. Oh, apa kau yakin semuanya baik-baik saja? Tidak. Maksudku, ya. Tidak, Thomas. Semuanya tidak baik-baik saja. Ada masalah apa? Mesinku mogok dan aku punya gerbong ekspres penuh penumpang yang sekarang akan terlambat tiba di tujuan mereka. Mungkin aku bisa membantu. Ini sudah terlambat. Kita sangat tertinggal jauh dari jadwal. Kita butuh kereta super cepat dengan kecepatan super untuk membawa mereka ke tujuan. Aku bisa menjadi kereta super cepat dengan kecepatan super. Aku harap aku punya kecepatan super. Apa itu saja? Tidak terjadi apapun. Aku belum bergerak. Ayo kita sambungkan gerbong-gerbong itu. Sekarang tenanglah Gordon. Aku akan membawa para penumpang ini ke tujuan mereka dan kembali lagi sebelum kau bisa bilang, "Oh, penghinaan." Entahlah, aku bisa mengatakan itu dengan cukup cepat. Oh, Yuhuu! Ah! Wow! Wow! Ah! naas. Astaga, Thomas, kau berhasil. Aku sungguh berhasil. Itu menyenangkan. Senang bisa membantu, Gordon. Terima kasih, Thomas. Dan seseorang seharusnya akan datang sebentar lagi untuk memperbaiki mesinku. Jadi, pergilah dan buatlah lebih banyak permohonan ulang tahun. Akan aku lakukan. Oh, dan selamat ulang tahun. Ini lagu ulang tahun bahagia. Ini hari yang sangat istimewa. Ini ulang tahunku. Dan aku punya 13 permohonan ulang tahun ajaib. Tapi, apa permohonan pertama yang harus kubuat? Tolong! Tolong! Sepertinya Percy berada dalam masalah. Percy, ada apa? Oh, Thomas, aku sedang dalam perjalanan mengantar makanan penting untuk kebun binatang. Tapi aku berhenti mendadak dan semuanya tumpah. Dan sekarang semut-semut mengambil makanan itu. Lihat, mereka pergi ke sana. Oh, aku terlalu besar untuk masuk ke bawah batu itu. Semua makananku sudah hilang. Aku akan membantumu, Percy. Aku akan menggunakan satu permohonan ulang tahunku untuk menjadi sekecil semut. Kemudian aku bisa masuk ke sana. Aku harap aku menjadi sekecil semut. Thomas, di mana kau? Aku di bawah sini, Percy. Hei, lihat dirimu. Kau kecil seperti semut. Benar, tenanglah, Percy. Kembalilah bersama makanan itu. Pengejaran kecil ini selesai. Aku hanya ingin makanan temanku dikembalikan. Mereka cuma lapar, tetapi aku tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan makanan milik Percy. Pasti aku bisa membantu mereka juga. Aku tahu. Apel yang lezat untuk semut-semut yang kelaparan akan tiba. Hati-hati di bawah. Sekarang truk makananmu siap untuk pergi ke kebun binatang, Percy. Terima kasih banyak, Thomas. Dengan senang hati, sekarang aku akan pergi untuk membuat permohonan selanjutnya. Sampai jumpa, Thomas. Oh, dan selamat ulang tahun. Sampai jumpa, Percy. Ini lagu ulang tahun bahagia. Kira-kira berapa banyak ya sisa permohonan ulang tahun ajaibku? Aku sangat bersenang-senang sampai aku lupa menghitung jumlahnya. Aku yakin aku masih punya banyak sisa permohonan. Sekarang, apa permohonan yang harus kubuat? Dia pergi kemana? Aku harus menemukannya. Dia tersesat. Halo, Emily. Siapa yang tersesat? Percy? Gordon? James? Seekor bayi gajah. Oh. Aku membiarkannya keluar agar dia bisa meregangkan balainya. Aku menoleh sebentar dan puff, dia hilang. Aku takut pergi mencarinya karena dia bisa saja kembali lewat jalan ini. Aku bisa pergi dan mencarinya? Oh, terima kasih, Thomas. Tapi dia cuma seekor bayi gajah kecil. Dan kereta bising sepertimu bisa membuat dia takut. Dia perlu merasa aman. Apakah gajah lain akan bisa membantu dia merasa aman? Iya, itu bisa membantu. Tapi mana bisa kita membuat permohonan lalu seekor gajah muncul begitu saja. Jika kita punya permohonan ulang tahun ajaib, itu bisa. Aku harap aku menjadi seekor gajah. Thomas, kau seekor gajah. Oh, maafkan aku. Maksudku, ya, aku seekor gajah. Sekarang aku akan mencari bayi gajah kecilmu.
Bayi gajah, oh bayi gajah, di mana kau? Bayi gajah. Ini tidak berhasil. Kira-kira apa ya yang bisa aku lakukan untuk menjadi lebih mirip dengan gajah? Aku tahu. Di sebelah sana. Halo teman kecil, kau aman bersamaku. Aku menemukan dia. Oh, Thomas, kau berhasil. Terima kasih banyak. Senang bisa membantu. Sekarang aku akan pergi untuk pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya. Selamat ulang tahun, Thomas. Ini lagu ulang tahun bahagia. Permohonan ulang tahun ini adalah hadiah ulang tahun terbaik yang bisa diharapkan kereta. Kira-kira apa ya permohonan ulang tahunku selanjutnya? Oh, ini tidak mungkin. Itu terdengar seperti suaranya. Aku harap dia baik-baik saja. Nia? Nia, apakah itu kau? Oh, Thomas, aku mengalami sedikit masalah. Aku belum menyiapkan tenda pesta ini, tapi butuh 10 kereta untuk memasangnya. 1 kereta untuk setiap tiang tenda. Ya, itu jelas masalah. Yang lebih buruk lagi, orang-orang akan tiba sebentar lagi. Aku tidak punya waktu untuk menemukan 9 kereta lainnya. Bagaimana jika kau tidak butuh 9 kereta lainnya? Bagaimana jika diganti dengan diriku sendiri dan 8 Thomas lainnya? Itu bisa berhasil, tapi bagaimana caranya? Aku akan menggunakan permohonan ulang tahun. Aku harap ada 8 Thomas lain. Halo. Hah? Selamat siang. Ini seru. Nomor berapa aku? Thomasnya terlalu banyak. Sangat banyak Thomas. Apakah aku nomor terakhir? Ada yang mencatat? Apa ada Thomas lain yang datang? Baiklah, sepertinya aku yang terakhir. Sempurna. Sekarang ada 10 kereta untuk mendirikan tendamu nih ya. Oh, terima kasih Thomas. Ini luar biasa. Dan juga mungkin sedikit aneh. Sekarang, ayo kita mendirikan tenda pesta ini. Pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kita berhasil. Dan ini berkat kalian semua Thomas. Dan semua Thomas kecilmu. Tidak masalah, sama-sama. Sampai jumpa lagi. Bukankah ini ulang tahunmu? Selamat ulang tahun. Terima kasih. Aku senang membantumu nih ya. Sekarang aku akan pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya. Ini lagu ulang tahun bahagia. Permohonan ulang tahunku membuat ini menjadi ulang tahun terbaik. Aku tak percaya betapa cepat ini. Kurasa waktu cepat berlalu saat kau punya permohonan ulang tahun. Apa ya permohonanku selanjutnya? Toby? Hah? Itu terdengar seperti suara Henrietta. Aku harap dia baik-baik saja. Toby? Di mana kau? Henrietta, ada apa? Oh, Toby dan aku sedang pergi ke puncak Bukit Gordon saat rantai kopling kami rusak. Aku melaju turun ke sisi lain bukit dan kami terpisah. Oh, aku tidak tahu dia ada di mana. Astaga, aku yakin kita bisa menemukannya bersama-sama. Tapi dia bisa ada di mana saja. Kita tidak akan pernah menemukannya. Bagaimana jika kita tidak perlu menemukannya? Bagaimana jika dia yang menemukan kita? Apa maksudmu, Thomas? Ya, semakin besar kau, semakin mudah kau dilihat. Aku harap aku menjadi raksasa. Thomas, di bawah sini. Thomas, kau menjadi raksasa. Aku memang raksasa. Ups, maaf. Maaf. Toby pasti akan melihatmu. Oh, Henrietta, di mana kau? Henrietta, Henry, hah? Thomas? Thomas, itu dia. Oh, Henrietta, aku menemukanmu. Semua ini berkat Thomas. Dan selamat ulang tahun. Dengan senang hati. Sekarang aku akan pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya. Ini lagu ulang tahun bahagia.
Permohonan ulang tahun ajaibku berikutnya akan bagus. Aku akan memikirkan sesuatu yang sangat hebat dan berhenti berkeliaran. Hah? Kembali ke sini, kau monyet. Tunggu sebentar. Monyet berkeliaran? Rosie, kau baik-baik saja? Thomas, aku harus membawa monyet-monyet ini kembali ke kebun binatang. Tetapi setiap kali aku mendekati mereka kabur. Aku mencoba memberi mereka beberapa pisang lezat, tapi ketika mereka melihatku, mereka lari. Aku punya ide. Rosie, ikuti aku. Monyet-monyet itu tidak akan mengikutimu, tapi mungkin mereka akan mengikuti pisang. Apa maksudmu? Lihat saja. Aku harap aku menjadi tidak terlihat. Thomas? Thomas? Kau pergi kemana? Di sini. Di mana? Aku tidak melihatmu. Itu karena aku tidak terlihat. Artinya semua monyet itu juga tidak akan melihatku. Dan monyet mana yang bisa tahan melihat pisang melayang? Dim didum didum didum. Dim didum didum didum. Dim didum didum didum. Dim didum didum didum. Semua selesai. Monyet-monyet itu kembali ke kebun binatang dengan aman. Terima kasih banyak, Thomas. Senang berjumpa denganmu lagi. Dan selamat ulang tahun. Bukan masalah. Sampai jumpa. Ini lagu ulang tahun bahagia. Astaga. Di pinggir laut ini agak gelap dan berawan. Benar kan? Apa aku harus menggunakan permohonan ulang tahun ajaibku agar awannya menghilang? Tidak. Hari berawan bisa jadi cukup nyaman. Kau harus berfungsi. Harus. Tolong. Berfungsilah. Skip, semua baik-baik saja? Tidak. Semuanya tidak baik-baik saja. Badai membuat listrik padam dan sekarang mercusuarnya tidak berfungsi. Oh, tidak. Yang lebih buruk lagi, ada kapal yang menuju pantai. Tanpa cahaya terang, kapal itu tidak akan melihat daratan dan akan langsung menuju ke arah kita. Aku sudah mencoba semuanya untuk memperbaikinya. Apa kau sudah mencoba berharap bisa bersinar seterang mercusuar? Ya, aku juga sudah mencobanya. Tidak, tunggu. Apa? Tidak, aku belum mencoba itu. Bagaimana caranya? Dengan permohonan ulang tahun ajaib. Aku harap aku bisa bersinar seterang mercusuar. Menurutku, ini akan berhasil. Seandainya saja aku membawa kacamata hitam. Tapi, lihat. Aku tidak cukup terang. Aku penasaran. Apakah aku bisa menjadi lebih terang? Iya. Ini berhasil. Kau berhasil, Thomas. Terima kasih, Pak. Oh, maaf. Bagaimana cara aku mematikan cahaya ini? Terima kasih banyak. Sama-sama, Skip. Tapi sekarang aku akan pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya. Selamat ulang tahun, Thomas. Ini lagu ulang tahun bahagia. Oh, aku senang sekali memiliki permohonan ulang tahun ajaib ini. Aku bisa meminta apapun yang aku mau. Aku akan memohon balon-balon. Balon? Oh tidak. Rebecca? Balon-balonku. Oh Thomas, aku tadi membawa balon-balon itu dan tidak sengaja melepaskan mereka. Mustahil aku bisa mendapatkannya kembali sekarang. Jangan terlalu yakin, Rebecca. Aku akan menggunakan permohonan ulang tahunku. Aku berharap aku bisa melayang seperti balon. Wow. Thomas, hati-hati. Ayo mengumpulkan balon.
Wow, wow. Hampir selesai. Wow, tidak. Wow! Ah! Wow! Wow! Dapat. Thomas, kau berhasil. Sekarang aku akan turun. Ini balonmu, Rebecca. Seikat balon, aman, dan selamat. Aku sangat berterima kasih padamu, Thomas. Aku senang bisa membantu. Tapi balon-balon ini untuk apa? Mereka mungkin untuk pesta ulang tahun kejutan, benar? Tidak, bukan. Tidak semenarik itu. Aku jadi ingat. Thomas, selamat ulang tahun. Terima kasih banyak, Rebecca. Dan sekarang aku pergi dulu. Ini lagu ulang tahun bahagia. Hitung dan ketemu di tanah, ayo kita lacak di sekitar. Aku kereta hitung super, mencari rantai teman. Aku kereta hitung super, mencari rantai teman. Ayo kita mulai berhitung, itu seru. Selalu diawali dengan nomor 1, lalu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Semua truk itu ada banyak sekali. Ayo terus hitung hingga 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita berhasil. Hilang dan ketemu di tanah, ayo kita lacak di sekitar. Aku kereta hitung super, mencari rantai teman. Hilang dan ketemu di tanah, ayo kita lacak di sekitar. Aku kereta hitung super, mencari rantai teman, mencari rantai teman. Si organ tua. Mesin-mesin di Sodor bekerja keras untuk menjaga pulau bersih dan kering. Selalu ada sampah untuk dibuang, rongsokan untuk dihancurkan, dan barang bekas untuk disingkirkan. Tapi semua mesin ini gembira karena mereka ingin sangat berguna. Suatu hari, Percy dan Diesel sedang mengumpulkan barang bekas. Pemberhentian terakhir mereka adalah rumah musim panas milik Duke dan Duchess dari Boxford. Duchess memiliki rongsokan yang luar biasa untuk mereka. Apa ini, Bu? Ini sebuah kilayep. Kilayep adalah organ yang dimainkan di pesta musim panas beberapa tahun lalu. Sayangnya, organ ini terlupakan dan ditinggalkan di luar hingga karatan. Mata Percy terbelalak karena kagum. Oh, astaga. Jadi sekarang, kalian harus membawanya ke tempat rongsokan. Ini harus dihancurkan. Baik, Bu. Maka Percy dan Diesel disambungkan ke Kelayep. Bukankah akan menyenangkan mendengar Kelayep memainkan musik lagi? Hah, ini hanya barang rongsokan. Semakin cepat dihancurkan, semakin baik. Tapi bagi Percy, organ ini bukan rongsokan. Baginya benda itu istimewa. Kalau aku bisa memperbaiki Kelayep, maka organ ini tidak perlu dihancurkan. Itu membuat Diesel tertawa keras. Tumpukan corong itu, lipatan pipa tua.
Apa pistonmu lepas? Roda Percy bergoyang. Dia tidak mau terlihat konyol di depan Diesel, tapi dia juga tidak mau Kelayap dihancurkan. Aku akan membuatnya bisa bersuara lagi sebelum ke tempat rongsokan. Kedua mesin sekuat tenaga menarik barang rongsokan yang berat. Percy terengah dan terbata sambil menarik gerbong. Bemper rusak. Ini berat sekali. Aku harus berhenti untuk menambah air. Lalu Percy dan Diesel berhenti di menara air. Diesel menggerutu. Kereta Diesel tidak pernah harus berhenti untuk air. Kita harus berhenti, Diesel. Kereta uap tidak bisa berfungsi tanpa air. Sebuah ide muncul di piston Percy. Mungkin air juga akan membuat Kelayap berfungsi juga. Maka Percy bergerak mundur. Diesel terkejut. Air memercik dan membasahi pipa organ. Percy mendengarkan adanya suara musik. Tapi suara yang terdengar adalah suara menggelegak, meletup-letup, dan merintih yang membuat Kelayap berguncang dan bergetar. Diesel tertawa keras. Wajah Percy memerah. Percy tidak berhasil memperbaiki Kelayap. Aku yakin aku bisa membuat Kelayap ini berfungsi. Kedua kereta melaju ke tempat rongsokan. Tungku api Percy memercik dan memencar. Bemper rusak. Menarik rongsokan ini kerja keras. Diesel, aku harus berhenti untuk menambah arang. Lalu Percy dan Diesel berhenti di gudang arang. Diesel bersikap tak sabar. Kereta Diesel tidak perlu berhenti untuk menambah arang. Diesel, semua kereta uap perlu arang. Sebuah ide mulai menggelegak di ketel Percy. Maka Percy melaju mundur dan mengejutkan Diesel lagi. Arang berdentam dan berdenting di pipa organ. Apa yang kau lakukan sekarang? Arang membuatku bisa berfungsi. Mungkin arang bisa membuat Kelayap berfungsi. Dan tiba-tiba asap tebal menyembur dari Kelayap. Percy tertutup abu dari ujung ke ujung. Diesel tertawa keras. Wajah Percy memerah. Dia belum bisa memperbaiki Kelayap. Aku yakin aku bisa membuat Kelayap ini berfungsi. Percy dan Diesel melaju sepanjang rel kereta. Kini mereka sudah hampir tiba di tempat rongsokan. Percy merasa khawatir. Tak lama lagi organ ini akan dihancurkan. Lalu kedua kereta ini berhenti di persimpangan. Pengawas gendut ada di sana bersama mobilnya. Mobilnya tak mau menyala. Ada yang bisa kami bantu, Pak? Tidak, terima kasih, Percy. Para asisten pengawas gendut berusaha sekuat tenaga mendorong mobil. Lebih cepat dan lebih cepat. Sampai mesinnya menyala. Percy dan Diesel berlalu. Percy punya rencana. Mendorong membuat mobil pengawas gendut menyala. Mungkin jika aku mendorong Kelayap, maka dia akan berfungsi. Maka putaran demi putaran roda, Percy mendorong Kelayap lebih cepat dan lebih cepat. Organ bergetar dan melaju sepanjang rel kereta. Pipa berguncang dan berdenting, tapi tak ada musik yang terdengar. Aku harus mendorongnya cepat. Aku harus selamatkan dia dari tempat rongsokan. Kelayap melaju di depan Percy. Tapi tetap tak ada musik yang terdengar. Lalu terjadi masalah. Percy berada di puncak Bukit Gordon. Dia berhenti, tapi Kelayap tidak berhenti. Sambungan terputus. Bemper rusak. Kelayap meluncur menuruni bukit. Dengan suara berdentang dan bergebar, Kelayap melempar dari langit. Oh tidak. Percy merasa sangat sedih. Sekarang Kelayap pasti akan dihancurkan. Percy menghela nafas.
Uap meluap dari pistonnya dan keluar dari peluitnya. Diesel tertawa. Itu satu-satunya musik yang kudengar. Itu membuat sebuah ide mulai menggelegak di ketel Percy. Peluit berbunyi. Sekarang aku tahu bagaimana membuat kelayap berfungsi. Masinis Percy menyambung selang dari silinder Percy ke kelayap. Uap dilepas ke dalam organ. Kelayap mengeluarkan suara menggelegak, mendesis, dan menderu. Tapi setelah itu, dengan terbatuk dan tersedak, organ itu mulai berfungsi. Percy tersenyum lebar dari ujung ke ujung. Saat itulah pengawas gendut tiba. Percy, dari mana suara musik itu? Itu suara kelayap, Pak. Kami diminta membawanya ke tempat rongsokan. Tapi aku bisa membuatnya berfungsi. Kerja bagus, Percy. Aku sangat bangga padamu. Kau telah menyelamatkan benda penting dari sejarah Sodor. Percy melengking karena bangga. Bawalah ke bengkel uap. Victor akan memperbaikinya. Baik, Pak. Di bengkel uap, kelayap dicat dan dipoles. Pipa tembaga bersinar di bawah sinar matahari. Percy mengepulkan asap dengan bangga. Semua ingin mendengar kelayap bermain. Percy menyalakan tungkunya, mendidihkan ketel uapnya, dan menyemburkan uap ke arah kelayap. Itu menjadi suara terindah di Sodor. Kecelakaan terjadi setiap waktu. Tenang dan jangan cemaskan itu. Jika kau cedera atau berbuat salah, kau harus memberitahu orang dewasa segera. Dan semua akan baik-baik saja. Percy, apa kau celaka? Ya, Thomas, aku keluar jalur. Entah harus apa, ini sakit sekali. Ya, tindakan terbaik adalah memberitahu Sir Topham Hatt. Kecelakaan terjadi setiap waktu. Tenang dan jangan cemaskan itu. Jika kau cedera atau berbuat salah, kau harus memberitahu orang dewasa segera. Dan semua akan baik-baik saja. Percy, perhatikan batu di rel. Cepat, kita harus beritahu Sir Topham Hatt. Dia pasti tahu cara mengatasinya. Oh, Percy, harimu sungguh buruk. Tapi Sir Topham Hatt akan membuatmu sehat lagi. Kecelakaan terjadi setiap waktu. Tenang dan jangan cemaskan itu. Jika kau cedera atau berbuat salah, kau harus memberitahu orang dewasa segera. Dan semua akan baik-baik saja. Kecelakaan terjadi setiap waktu. Tenang dan jangan cemaskan itu. Jika kau cedera atau berbuat salah, kau harus memberitahu Sir Topham Hatt. Sir Topham Hatt mengatasi segalanya. Sungguh pagi yang indah, sungguh hari yang indah. Thomas yang gembira hari ini. Bagaimana dengan Percy? Wajahnya resah. Dia tak tahu kenapa, tapi ada yang salah. Hari ini Percy membawa muatan spesial. Tugas istimewa, tapi Percy sedih. Bagaimana perasaanmu, Percy? Apa kau tahu? Semua punya perasaan dan itu bisa berubah. Kupu-kupu hinggap di hidungnya. Dia sangat senang
Tapi lihat kupu-kupu itu terbang lagi. Nia merindukannya dan sedih lagi. Perasaan, perasaan, Percy katakan perasaanmu. Apa kau merasa terkejut? Percy katakan perasaanmu. Kau tak senang atau terkejut dan tidak sedih. Thomas gelisah, temannya merasa buruk. Percy, apa kau gugup tentang muatan spesialmu? Ya, kau merasa gugup dan rasa itu tak mau pergi. Perasaan, perasaan, Percy katakan perasaanmu. Apa kau merasa gugup? Apa kau merasa takut? Percy katakan perasaanmu. Perasaan, perasaan, Percy katakan perasaanmu. Apa kau merasa gugup? Apa kau merasa takut? Percy katakan perasaanmu. Daur ulang, daur ulang. Plastik dan metal juga potongan kertas. Cranky bilang sampah itu harus dipilah saat kau mendaur ulang. Mendaur ulang. Thomas dan Percy melaju di lintasan. Mereka membawa daur ulang untuk Cranky bawa. Tapi ada satu yang harus dilakukan. Barang yang didaur ulang juga harus dipisah saat kau mendaur ulang. Mendaur ulang. Kaleng bisa masuk ke tong mana? Di dalam tong metal. Koran harus masuk ke tong mana? Di dalam tong kertas. Kita belajar caranya. Barang yang didaur ulang juga harus dipisah saat kau mendaur ulang. Mendaur ulang. Plastik dan metal juga potongan kertas. Cranky bilang sampah itu harus dipilah saat kau mendaur ulang. Tiap orang berbeda, tak ada yang sama, jangan berubah. Perbedaanmu yang buatmu hebat, kau berbeda dan itu keunikanmu. Toby berbeda dari kereta lainnya. Wajahnya kotak, hampir mirip dengan Thomas. Harold berbeda, dia bukan kereta tapi dia bisa terbang. Itu spesial untukku. Tiap orang berbeda, tak ada yang sama, jangan berubah. Kau berbeda dan itu keunikanmu. Cranky berbeda, dia sangat tinggi, dia menjulang ke langit. Itu yang membuatnya spesial. Sertop Hamhat berbeda dari mereka. Dia manusia, sama seperti kau dan aku. Dia sangat hebat.
Kau hebat, kau berbeda dan itu keunikanmu. Tiap orang berbeda.